Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini selalu dilancarkan rezekinya ya bosku ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya terus berinovasi untuk perkembangan diri Anda. Oke, jumpa lagi dengan saya Nasikin Satrio. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan saya Nasikin Satrio. Biasa teman-teman memanggil juga tukang gali potensi. Nah, julukan ini berasal dari MLM sebenarnya teman-teman. Nah itu tukang gali potensi. Nah ya, sebentar. Gimana sih? Kali ini saya pengen sharing ya teman-teman ya. Kalian pernah nggak ngalami atau pernah nggak berpikir bagaimana sih rahasia orang-orang sukses untuk menuju jalan kesuksesannya? Bagaimana caranya, itu bagaimana? Terus pastinya mereka itu memiliki sebuah pola atau sebuah habit lah, yang kebiasaan yang mereka jalankan atau yang mereka lalui tanpa disadari. Ini sebentar, saya pakai mode HP ini ya, jadi saya matikan dulu. Nah, ini tadi, oke. Tadi ini pernah nggak kita berpikir tentang bagaimana sih step-stepnya orang-orang sukses ini melalui kesuksesannya? Nah, di situ ini simak sampai habis ya teman-teman ya, karena di dalam step by step atau di dalam menit per menit ini akan ada ilmu yang akan dapatkan. Itu berawal dari saya di MLM dulu, di networking, atau itu ada sebuah istilah bahwa pertemuan yang paling penting itu yang bagaimana, pertemuan yang tidak kita hadiri. Sama dengan video ini. Jadi video yang paling penting di bagian mana? Video yang kalian nggak hadiri ya, maksudnya yang nggak kalian tonton itu biasanya ada hal yang penting. Nah di situ banyak orang-orang sukses itu memiliki habit ya. Banyak orang-orang sukses memiliki habit. Jadi kita bisa punya coba gali lah, ini gali potensi lagi. Kita gali potensi diri kita menyesuaikan dengan apa ini, habit orang-orang sukses, rahasia orang-orang sukses yang nggak kita sadari. Nah itu yang nggak kita sadari itu sebenarnya ini saya belajar dari pengalaman orang-orang yang sahabat-sahabat, dulur-dulur saya yang sudah sukses di networking atau yang sudah sukses dengan bisnis konvensional, dengan bisnis apa ini reseller atau bisnis digital mereka. Nah itu pasti ada apa ini namanya, pasti ada rahasianya ini teman-teman, pasti ada rahasianya. Dan rahasia ini tidak mereka sadari, kadang-kadang tidak mereka sadari. Nah itu saya menggali dari apa ya, menggali dari kebiasaan mereka, kebiasaan juga. Saya pernah melihat video, lupa saya video siapa itu, dan salah satunya juga diajari dari nenek saya dulu. Nah yang pertama itu biasa ada istilah. Nah kalau kita pengen apa ini namanya, pengen makan buah, misalnya pengen makan buah duren. Nah ini duren paling enak misalnya, kita nanam buah duren. Nah itu suatu saat pasti berbuah duren, betul nggak? Nah nggak mungkin kan kalau misalnya kita ini nanam buah duren pengen tiba-tiba pengen mangga lah itu. Nah muncul buah mangga juga nggak mungkin. Bisa ya beli akhirnya gitu. Jadi sebuah sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita inginkan apa yang kita harapkan, nah sebuah harapan ya, ini nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, nggak ada yang tahu ya ini bosku ya. Nah sebuah harapan yang kita inginkan, kita pengen rezeki kita lancar, pengen omset kita naik. Nah itu pengen apa ini namanya, pengen kebahagiaan, pengen kita banyak teman. Nah itu, nah pastinya kita gimana caranya? Yang pertama ya
ada istilahnya tadi hukum tabur tuai. Bagaimana kita ketika omset kita pengen lancar, bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama mungkin dari kita memberikan ilmu dulu, sharing dulu, baru cuan-cuan kemudian. Nah ini sharing dulu. Nah ini ya teman-teman ya, kita memberikan gratis dulu, memberikan ilmu kita dulu. Nah sama seperti dulu istilahnya di MLM itu kita banyak sharing dulu, nanti bakalan istilah kita bangun branding seperti itu. Kita hukum tabur tuai yang kita ingin. Jangan orang-orang, saya yakin teman-teman mungkin ada nggak yang pernah ngalami, teman-teman ada nggak ya pernah ngalami mungkin ya ini ya yang dijelekin dulu, jadi dijelekin sama orang lain, dihutangi sama orang lain tapi gak bayar. Nah itu, tapi teman-teman membalas demikian rupa, membalas dengan kejelekan. Nah itu, nah suatu saat pasti bakal muncul seperti itu. Teman-teman sudah dapat buat baik dari orang tapi dijeleki orang lagi. Nah yang paling penting kita bagaimana terus berbuat baik. Nah itu teman-teman ya, untuk menuai kebaikan, menuai kebahagiaan, pastinya rezeki juga ngalir. Nah itu, terus yang tanpa kita sadari dulu mulai kecil. Nah ini mulai kecil ya teman-teman ya, mulai kecil kita diajari yang namanya menabung. Nah ini yang namanya menabung, kita itu mulai konsisten ya, walaupun kecil, Rp2.000, Rp2.000, tapi setiap hari. Nah beda dengan kalau misalnya langsung Rp50.000 seminggu sekali, sebulan sekali. Nah itu kita kurang membangun habit. Tujuan kita menabung adalah membangun habit, walaupun kecil. Yang paling penting adalah konsisten. Nabung 2.000 nah seperti itu, atau 1.000 nggak apa-apa, receh nggak apa-apa. Nah itu karena kita dulu, saya di awal maksudnya di waktu kecil itu kita adalah habitnya diajari sama guru kita. Nah itu untuk menabung, dikasih buku tabungan zaman sekolah. Nah ini teman-teman ada nggak yang ngalami buku tabungan? Nah ini banyak-banyakan sama temen. Nah itu saya pernah ngalami kayak gitu. Jadi itu kita membangun habit hemat ya. Ada istilahnya hemat pangkal kaya. Nah di situ, nah kita nggak usah bahas yang negatif, hemat pangkal kaya. Nah dari situ, hemat ini bukan berarti pelit ya teman-teman ya. Hemat ini mengeluarkan apa yang harus kita keluarkan. Maksudnya kita tetap ketika butuh ini ya kita keluarkan gitu loh. Kalau pelit ya ada, saya pernah buat video saya sebelumnya. Nah itu jadi hemat pangkal kaya. Nah itu adalah sebuah yang nggak pernah kita sadari, dan sampai berlaku sampai orang-orang sukses pastinya ada cara-cara tersendiri untuk berhemat, mengatur keuangan. Nah itu mereka punya cara-cara masing-masing, itu sangat penting. Nah yang ketiga biasanya adalah ini, gila-gilaan. Apa yang gila-gilaan ya? Gila-gilaan sedekahnya teman-teman. Nah ini yang belum saya belum bisa seperti orang-orang yang luar biasa, sedekahnya bisa sampai 90% dari total profit mereka, 80% dari total. Nah itu kita mencoba untuk sedekah. Nah gila-gilaan dalam hal sedekah atau berbagi. Nah kalau misalnya yang paling penting itu berbagi teman-teman. Seandainya Anda nggak punya, misalnya Anda belum punya, kita berbagi apa? Ilmu, tenaga, dan lain-lain. Itu adalah sama-sama berbagi. Itu yang paling penting. Itu saya dapatkan ini dari sebuah silaturahim MLM dulu, itu berbagi, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah satu hal yang paling penting untuk memancing rezeki, untuk memancing rezeki. Sumbernya kita pancing lah itu ya. Memancing rezeki adalah dengan kita bersedekah ilmu, tenaga, dan materi, harta, waktu. Nah itu kita
melakukannya agar mendapatkan barokah, dan juga pastinya kita juga melancarkan rezeki kita. Insya Allah itu sudah ada dalam Al-Quran itu ya. Nah, dari situ ketika Anda berbagi, ketika Anda sering berbuat kebaikan, nah di situ pasti akan terjadi sebuah circle atau relasi. Banyak orang yang berteman dengan Anda, bersahabat dengan Anda. Sama dengan saya sering berbagi, sekarang juga berbagi sama teman saya yang punya MLM, punya perusahaan MLM. Saya berbagi, saya nggak join membernya, tapi saya berbagi ilmunya saja. Yang paling penting saya bilang gini pada teman saya, yang paling penting nanti member itu mendapatkan ilmu, jadi mereka nggak kecewa. Gimana caranya mereka mendapatkan ilmu agar tidak kecewa? Nah itu yang penting, mereka bisa jualan. Nah itu ketika kita bisa jualan, hasil dari situ ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah itu ya, jadi istilahnya relasi, circle itu yang mempengaruhi kita. Nanti ada orang-orang yang lebih pintar dari kita, lebih sukses dari kita. Nah kita belajar dari beliau. Nah itu kenapa saya membangun kita harus saling berbaikan. Nah di situ akan berkumpul orang-orang yang baik. Nah berkumpul orang-orang sukses yang melakukan habit yang sama, itu kita bisa belajar sama beliau nanti. Nah di sini kita jangan takut ya, jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran intinya kita ambil hikmah lah, menggali apa yang bisa menjadi berkah buat kita. Jadi kita menggali berkah dari orang-orang sukses. Rahasianya ini bagaimana ya, yang tadi yang namanya istilahnya hukum tabur tuai. Nah hukum tabur tuai, terus hemat pangkal kaya, ini kita berlatih berhemat untuk sedekah dan lain-lain ya. Itu akan membentuk sebuah relasi dan sebuah pasti circle. Dan kita ketika berkumpul seperti itu, apalagi dulu saya untuk sedekah ini takut, maksudnya kita takut dalam bersedekah. Paling penting gimana sih caranya sedekah gila-gilaan. Nah, mungkin sedekah 50% itu gila-gilaan. Nah, menurut Anda di saat itu. Tapi ketika sudah berkumpul banyak orang-orang circle yang lebih besar dari Anda, maksudnya lebih hebat dari Anda, 50% dari penghasilan kita itu kita sedekahkan, menurut kita sudah besar. Tapi ada yang 80% yang sedekah, atau 70%, 90%, bahkan ada yang 95%. Nah itu orang-orang yang sudah sangat-sangat sukses, omsetnya gila-gilaan, yaitu sudah miliaran sehari. Nah itu bahkan sampai 95% disedekahkan untuk mungkin membangun yayasan, membangun sebuah masjid dan lain sebagainya, membangun sebuah yayasan sosial. Nah itu ya teman-teman ya, jangan takut. Nah, itu jangan pernah takut untuk memberi atau berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi waktu untuk teman, walaupun mereka untuk sharing atau curhat dan lain sebagainya, silakan. Itu karena itu adalah apa yang Anda tanam. Kayak jare wong Jawa, apa sing kita kene nandur pasti ngunduh. Nah itu nandur apa pasti ngunduh ya apa. Nah gitu, nandurnya baik ya ngunduhnya insya Allah baik, pasti baik. Nah, cuma kita nggak tahu kapan, kan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah itu ya, semoga bermanfaat. Kalau kalian pengen sudah pernah ngalami atau mau tanya apa, bisa tulis di kolom komentar. Nah mungkin yang sudah bisa menambahi yang habit orang sukses yang belum kita sadari ya, ini ya kebiasaan orang-orang sukses atau rahasia orang sukses yang belum kita sadari, ini apa, mungkin Anda tahu atau pernah menganalisa dari kawan terdekat Anda atau orang saudara Anda, mungkin ayah Anda. Nah ini mungkin yang sudah punya tambahan bisa tulis juga di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, semoga
teman-teman bisa membantu untuk share dan agar channel ini terus berkembang ya teman-teman ya. Kita sama-sama berdoa semoga yang menonton video ini saya sumpahi dapat rezeki yang tak terduga ya teman-teman, dapat rezeki yang tak terduga, dapat sebuah kejutan ini dari Maha Pencipta. Terima kasih, jangan lupa share dan bagikan, subscribe, like dan komen ya. Oke, terima kasih. Saya Nasikin Satrio, Kang Lipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.